Lalu Anda masih ingat kita bahas mengenai, mata, ya, organ mata atau produk kacamata. Kali ini kita bahas mengenai salah satu produk unggulan yaitu Winfem, ya, atau Win Feminin, ya, ini sabun cebok, namanya sabun cebok ya, atau sabun vagina. Tapi walaupun sabunnya sabun vagina namanya, ini tidak boleh untuk dipakaikan di lubang vaginanya, tidak bisa, hanya untuk pemakaian luar, ya, di sekitar vagina. Saya ulangi lagi, jadi sabun Winfem ini walaupun disebut sabun cebok atau sabun vagina tidak boleh dipakaikan pada lubang vagina, ya, tapi hanya untuk pemakaian luar di sekitar bibir, selakangan, dan juga daerah anus, ya, pokoknya untuk pemakaian luar. Kenapa? Ada kesamaan dengan mata yang kemarin kita bahas. Ini adalah salah satu organ yang sensitif, Bapak Ibu sekalian. Sensitif itu artinya dia gampang sekali terganggu. Ya, Bapak Ibu sekalian tahu kan mengenai mata? Ya, minggu yang lalu kita bahas mengenai mata. Mata itu salah satu organ yang sangat-sangat sensitif karena sel-selnya itu bekerja berdasarkan cahaya, makanya disebut sel-sel optik. Ya, sama dengan vagina. Itu salah satu organ yang sangat-sangat sensitif. Tugasnya adalah untuk reproduksi atau menghasilkan keturunan. Ya, jadi sebaiknya Bapak Ibu sekalian semuanya mengetahui apa gunanya, apa fungsinya, bagaimana sistemnya, ya alat-alatnya bagaimana, apa saja, ya, dan bagaimana cara merawatnya. Ya, inilah yang malam ini akan kita bahas. Yuk kita bahas Bapak Ibu sekalian. Yang pertama-tama, seperti Anda tahu bahwa ada organ laki-laki, organ genitalia laki-laki dan organ genitalia wanita. Ya, kita bisa lihat foto yang pertama. Bapak Ibu boleh keluarkan catatannya karena saya yakin ada beberapa hal yang harus dicatat. Nah, perhatikan ya, beda sama laki-laki yang semua alat genitalianya atau alat reproduksinya adanya di luar. Laki-laki semuanya adanya di luar. Sedangkan wanita Anda perhatikan ya, itu semua letaknya di dalam. Ya, semua letaknya di dalam. Ya. Sedangkan Anda tahu Indonesia ini terletak di negara tropis. Ya, negara tropis dengan kelembapan tinggi, ulang lagi, dengan suhu yang tinggi, kelembapan yang tinggi di daerah tropis, di mana kita berkeringat dan udaranya sangat-sangat lembab, itu menyebabkan daerah-daerah yang terisolir seperti ini menjadi sarang kuman. Ya, apalagi bentuknya Anda lihat banyak sekali lipatan-lipatan. Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik ya. Banyak sekali lipatan-lipatan ya. Dan ini secara fisiologis ini sangat-sangat merugikan wanita. Beda sama laki-laki. Laki-laki semua letaknya di luar. Jadi kalau ada perubahan warna, ada kelainan, ada gatal, ya, ada benjolan segala macam, segera akan ketahuan. Bisa langsung dilihat. Sedangkan pada vagina ini tidak. Anda perhatikan. Ya. Yang pertama-tama di bagian atas itu adalah bulu kemaluan. Ya, kita tahu pada bulu kemaluan, ya, ini kalau tidak dirawat sebaik-baiknya, ini menjadi salah satu sarang kuman. Nah, betul ini darah ini ya. Ini menjadi salah satu sarang kuman. Anda bayangkan bulunya, ya itu adalah salah satu tempat di mana kuman itu berkembang biak. Bulunya di bawah bulu pun itu menjadi salah satu tempat yang disukai oleh kuman. Karena apa? Karena dia lembab, ada keringatnya di situ. Makanya Anda tahu sekarang kenapa ibu-ibu sebelum melahirkan itu harus dicukur, ya harus dicukur bersih. Kenapa? Untuk mencegah infeksi. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian disarankan untuk rajin-rajin mencukur walaupun tidak sampai habis. Ya, ada yang rutin mencukur di sini? Kalau ada silakan fotonya boleh dipajang ya. Ya, silakan dijapri ke saya foto-fotonya yang sudah dicukur. Saya akan teruskan ke Pak Agus nanti. Ya.
untuk data-data pemakaian WinFem ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dari ajaran agama juga dianjurkan ya untuk mencukur. Kenapa? Dari sisi kesehatan, mencukur itu berarti mengurangi potensi infeksi dari kuman. Ya, terus kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian, lipatan-lipatannya. Ya, wanita memiliki 3 lubang. Yang pertama, ya, uretra, lubang pipis, ya. Nah, atas sedikit, nah itu dia. Nah, itu lubang pipis, ya. Terus kemudian lubang vagina, ya. Dan yang paling bawah adalah ini sumber pencemaran adalah anal atau dubur paling bawah ini. Ya, beda sama laki-laki. Laki-laki hanya punya anus dengan uretra atau lubang pipis. Ada 2. Itu pun letaknya jauh sekali itu. Ya, dari Depok ke Tanjung Priok itu jauh sekali jaraknya. Kalau wanita enggak, Anda lihat ya. Ini dekat sekali, ini tetangga ini. Ya, ini tetangga ini. Jadi yang pertama ada 3 lubang di situ, dan Anda tahu anus ini adalah tempat di mana kotoran itu keluar. Jadi kuman banyak sekali keluar di situ, plus cacing. Ya, saya sudah pernah katakan dulu pada Zoom yang awal-awal waktu kita bahas WinFem, saya pernah menjumpai kasus di mana ada ibu-ibu memiliki anak perempuan usia 7 tahun, dari vaginanya keluar cacing. Ya, tapi cacing itu sebetulnya asalnya bukan dari vagina, tapi asalnya dari anus. Kemudian dia bergerak bersembunyi di lipatan-lipatan bibir vagina. Ya, karena tempatnya hangat di situ. Hangat, nyaman, enak, tenang. Jadi dia kos di situ ya. Kemudian Anda perhatikan, ada labia minora, dan ada labia minora, ada bibir luar, bibir besar istilahnya, dan bibir kecil, ya, atau bibir dalam. Ya, jadi kalau Anda perhatikan betul-betul, jadi sebetulnya lubang vagina dan juga lubang pipis itu dilindungi ya. Jadi ada pelindungnya itu. Ya, ada lipatan-lipatan kulit atau lipatan-lipatan daging. Ya, Anda perhatikan, dan di lipatan-lipatan itulah tempat yang paling disukai oleh kuman berkembang biak. Ya, selain di situ juga ada sebum. Sebum itu semacam minyak. Ya, ada seperti lapisan minyak. Perhatikan ibu-ibu kalau waktu mandi kadang-kadang kan seperti ada dakinya di situ, sebetulnya minyak atau sebum itu. Ya, untuk meminyai bibir luar dan bibir dalam supaya tidak kering. Sebum. Kalau tidak rajin dibersihkan jadi banyak sebumnya, baunya tidak enak sebum ini. Ya, laki-laki juga sama. Itu kenapa laki-laki di kulupnya itu dianjurkan untuk dipotong atau disunat. Ya, ini. Baik, tolong perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi bentuk yang seperti ini ternyata ini merugikan wanita kalau tidak dibersihkan dengan benar. Ya, satu lagi, wanita itu percaya bahwa baunya harus wangi, harus harum, bahwa sebetulnya itu tidak benar. Tidak mungkin bagian yang tertutup seperti ini, terisolir, tidak pernah kena matahari, tidak pernah dijemur, atau di antara ibu-ibu ada yang pernah jemur tiap pagi. Siapa tahu naik ke genteng gitu, terus dibuka, dijemur, 1-2 jam, ya emang kerupuk. Ya, karena tidak pernah kena sinar matahari, perhatikan daerah yang tidak pernah kena sinar matahari, pasti kumannya tinggi, pasti kumannya banyak. Ya, lembab. Ya, karena kumannya banyak, tidak mungkin baunya wangi dan segala macam itu tidak mungkin. Ya, baunya khas. Baunya khas. Asal dia tidak menyengat sekali, itu sebetulnya tidak apa-apa. Paham ya? Nah, bentuk yang seperti ini ya sudah terisolir, gelap, licin, dan kadang-kadang Anda tahu kan, ya, dalam periode tertentu akan mengeluarkan cairan, entah itu darah, entah itu cairan biasa, entah itu cairan yang kental, ya, sehingga memang daerah ini disukai oleh kuman. Bukan cuma disukai bau Bapak ya, disukai juga oleh kuman. Makanya banyak sekali kuman di situ harus dirawat sebaik-baiknya. Ini. Dan salah satu merawat sebaik-baik harus dibersihkan secara rutin. Ya, kalau Anda baca, cukup dengan air hangat betul. Dibersihkan cukup dengan air bersih, air hangat betul pada lubangnya. Ya.
Tapi air hangat tidak bisa membunuh kuman di daerah labia minora, labia mayora. Sebaiknya Anda memakai sabun yang bebas dari bahan kimia, ya, yang bebas dari bahan-bahan yang sifatnya mengiritasi. Makanya Win mengeluarkan produk yang menurut saya ini luar biasa, produk yang khusus untuk membersihkan vagina di luar. Saya ulangi lagi, bukan membersihkan vagina di dalam, tapi membersihkan vagina di luar, yaitu WinFem. Jadi WinFem ini boleh dipakai, Anda gosokkan di tangan dulu, setelah itu kemudian diusap-usapkan di sekeliling vagina, bukan di bagian dalamnya ya, bukan di lubangnya, tapi di sekitar bibir luar, bibir dalam, sampai ke anus, sampai ke bulu kemaluan, kemudian dibiarkan bukan beberapa hari ya, nanti Anda masuk angin nanti, beberapa menit, kemudian baru dibasuh. Ya, ngerti ya? Nah, tolong Bapak Ibu sekalian perhatikan, kalau Anda rutin lakukan seperti ini, ya, saya ulangi lagi, jangan memakai sabun yang sifatnya keras. Cari yang pH-nya cenderung netral. Ya, untuk WinFem pH-nya 9 ya. Sabun itu tidak mungkin pH-nya 7 atau 8. Sabun yang baik itu 9. Karena dia sifatnya basah, sedangkan lubang vagina itu sifatnya asam. Bukan rasanya asam ya, tapi sifatnya ada asam, ada apa? Ada basa ya, ada alkali dan ada asam. Acid. Jadi saya ulangi lagi, sabun WinFem silakan dipakai di dalam luar, termasuk di anus. Kenapa? Disitulah kuman-kuman itu berada. Ya, yuk kita masuk ke bagian dalamnya. Foto yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti dulu Zoom waktu kita bahas mengenai WinFem pertama, ini sudah pernah saya bahas. Saya ulangi lagi. Ada Doraemon juga ikut ini lupanya ya. Nah, ini dia. Yang tadi saya katakan, laki-laki semua organ genitalianya atau organ kemaluannya ada di luar. Makanya bapak-bapak itu tahu kalau ada benjolan, kalau ada kelainan, kalau ada gatal, ada perubahan warna, itu kelihatan. Sedangkan wanita enggak. Wanita semuanya letaknya di dalam. Anda lihat baik-baik itu. Satu-satunya bisa dilihat dari luar tuh hanya bibir vagina. Yang lain semuanya ada di dalam. Mungkin ini mencerminkan sifatnya wanita. Mereka itu cenderung tertutup, malu-malu, kadang-kadang malu-maluin. Ya, ini dia. Ya, yuk kita lihat. Kita mulai dari bibir vagina. Ya, kalau kita masuk itu ada terowongannya. Nah, itu dia betul. Itu ada lubang vagina. Orang Indonesia lubang vaginanya sekitar 10 cm. Kedalamannya sekitar 10 cm. Ya. Tapi kalau wanita terangsang, ibu-ibu itu terangsang, dia bisa lebih dalam lagi, ya. Jadi otot-ototnya mengembang, vaginanya akan mengembang dan dia akan lebih dalam lagi. Kemudian akan keluar cairan lubrikasi atau cairan untuk pelumas. Ya, orang bilang vaginanya basah. Ya, itu. Vagina basah juga bisa jadi tanda-tanda ibu sedang mengalami masa subur. Ya, bisa juga. Terus kita lihat masuk itu ada namanya serviks ya. Serviks ini mulut rahim. Bisa diperbesar, Pak? Nah, ini mulut rahim ini. Nah, itu perhatikan ya. Serviks. Itu mulut rahim. Disitulah sumber lendir. Kalau ibu-ibu punya masalah dengan lendir, ya keputihan di situ asalnya. Sama dengan tubuh kita kalau lagi pilek, kalau kita kemasukan virus ya dari hidung, maka tubuh akan mengeluarkan cairan untuk menahan supaya virusnya tidak masuk sampai ke paru-paru. Dengan cara bagaimana pilek. Jadi pilek itu adalah reaksi tubuh kita mencegah jangan sampai kuman masuk terlalu dalam. Sama dengan vagina. Vagina punya mekanisme untuk mempertahankan diri berupa cairan. Ya, ada di serviks. Itu ya. Serviks itu mulut rahim. Ini. Dan dia selalu basah, selalu tertutup. Dia hanya terbuka sekitar 2-3 hari dalam 1 bulan. Saya ulang lagi, serviks itu hanya akan terbuka sedikit dalam waktu kurang lebih 2 hari atau 3 hari dalam 1 bulan. Ya.
Di saat-saat ibu itu mengalami masa subur, dia akan terbuka supaya pas sperma yang masuk bisa langsung masuk ke dalam. Jadi dia selalu tertutup untuk mencegah supaya uterus itu tidak terinfeksi luar dari kuman dari luar. Yuk kita naik sedikit, itu ada uterus atau rahim. Nah, ini uterus ya, betul. Itu rahim itu. Ini tempat yang paling nyaman ya ini ya, tempat yang paling enak, nyaman, tenang, ya. Pokoknya kalau sudah di situ kita rasanya nggak pengen keluar itu ya. Saya dulu pernah tinggal di situ ya, kurang lebih lupa saya 9 bulan atau 9 tahun ya di situ ya. Pokoknya enak dah. Tetangganya nggak rese, ya, nggak ada ribut-ribut gitu. Itu uterus atau rahim, ya ini, ya. Terus kalau kita masuk ke dalam itu ada jalur ke kiri dan jalur ke kanan, ya. Ada terowongan ke kiri dan terowongan ke kanan. Nah, betul ini Pak, betul. Itulah yang namanya saluran telur atau tuba falopi. Itu saluran telur itu, atau disebut tuba falopi. Ya, makanya ibu-ibu kalau itu dipotong atau diikat, nah betul itu, dipotong atau diikat namanya tubektomi alias disteril. Ya. Jadi disteril itu saluran telurnya ini dipotong, diikat terus dipotong. Ya, supaya apa? Supaya sperma yang masuk tidak bisa bertemu dengan sel telur. Ya, satu. Terus kemudian kelainan keputihan kalau seandainya tidak diobati, akibatnya apa? Akibatnya buntu. Dia jadi sarang kuman ini, saluran telurnya ini. Kalau dia buntu, akibatnya apa? Akibatnya ibu itu akan menderita yang namanya mandul. Kenapa? Karena sel telur nggak bisa ketemu dengan sperma. Nggak bisa lewat. Biasanya kalau ke dokter ini ditiup ini ya. Ditiup itu maksudnya disemprot dengan cairan antibiotik. Ya, dari serviks itu akan disemprot cairan antibiotik. Ini. Terus masuk ke dalam. Nah, dari ujungnya tuba falopi, kanan dan kiri Anda lihat, yang berwarna ungu itu, ya ada kanan dan kiri. Nah ini betul, itu yang namanya ovarium atau indung telur. Ya, ini organ yang maha penting. Bapak Ibu sekalian perhatikan, ini organ yang maha penting. Kenapa maha penting? Karena dia menghasilkan hormon, dia menghasilkan sel telur. Ya, jadi kalau seandainya Anda ovariumnya diangkat gara-gara terkena kista atau terkena kanker, diangkat, Anda pasti tidak bisa punya anak. Karena apa? Karena tidak ada produksi sel telur. Di sini produksi sel telur itu di sini, di ovarium. Ya, ibu-ibu bisa punya payudara gede, bom-bom, pantatnya bisa seperti apa? Gitar Spanyol, kulitnya bisa lembut, ya halus. Itu gara-gara ada hormon estrogen, hormon progesteron. Itu asalnya dari mana? Di sini ovarium. Ya, kalau Anda tidak punya hormon-hormon itu, jadi nggak nafsu loh. Makanya orang-orang yang kekurangan hormon seks biasanya dia tidak nafsu. Gairah seksnya itu rendah gara-gara kekurangan hormon. Hormon itu dihasilkan di mana? Di ovarium. Nah, jadi penting sekali nih ovarium ini. Ada dua, kanan dan kiri ya. Jadi kalau bulan ini keluar sel telur dari ovarium yang kiri, ya, maka bulan depan akan keluar sel telur dari ovarium yang kanan. Tahu ya, gantian lagi. Bulan depannya kiri, bulan depannya kanan, bulan depannya kiri, bulan depannya kanan. Paham ya? Ini. Ya, ini bagian-bagian penting. Yuk, sekarang kita masuk ke serviks. Kita kembali ke serviks. Ya, ke lubang vagina. Ya, naik lagi Pak, naik lagi ke lubang vagina. Naiklah. Nah, ini dia. Nah, tolong perhatikan. Bapak Ibu sekalian, di dalam lubang vagina ini terdapat kuman yang baik. Dengarkan saya ya, di dalam tubuh kita itu ada kuman yang baik, ada kuman yang jahat. Ya, kuman-kuman itu misalnya ada di mulut kita. Mulut kita itu ada kumannya loh. Makanya kalau Anda habis makan daging misalnya, ya, terus kemudian ketinggalan, pasti akan dibusukkan. Kemudian di usus juga sama. Usus kita itu juga mengandung kuman. Makanya kalau pagi-pagi Anda tidak kentut, bangun pagi Anda sampai tidak kentut, pasti pencernaannya ada masalah. Ya, itu tanda bahwa kumannya itu bekerja.
Ya, usus juga ada kumannya, kuman yang baik. Ya, gunanya untuk membantu pencernaan. Kemudian di vagina, dengarkan saya ya. Jadi kuman itu ada di mana? Di mulut, di usus, kemudian di dalam vagina. Vagina ini penuh berisi kuman yang baik yang namanya Lactobacillus. Saya ulang lagi, Lactobacillus ini adalah kuman yang baik, dia menghasilkan asam laktat. Ya, di dalam vagina itu terdapat yang namanya Lactobacillus, kuman yang baik menghasilkan asam laktat. Asam laktat ini ada di dalam vagina. Gunanya adalah mencegah jangan sampai kalau ada kuman, ada kotoran masuk ke dalam, maka kuman yang jahat itu akan dibunuh dengan cairan asam laktat. Contohnya, kalau ada tangan bapaknya masuk, ya kan, kukunya belum dipotong, jorok, bapaknya juga kumpul sama ibu, tidak dibersihkan punyanya bapak, jorok, itu juga kuman masuk. Celana dalam yang terbuat dari nilon terlalu panas, berkeringat, atau Anda pakai handuk kurang bersih, atau pinjem celana dalam orang, ya. Kemudian Anda membersihkan, Anda membersihkan vagina dengan anus, itu tidak benar caranya. Bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan itu tidak benar. Saya ulang lagi, cara cebok yang baik itu adalah dari depan ke belakang. Dari vagina ke arah anus, bukan sebaliknya. Kenapa? Jangan sampai kuman yang ada di anus itu dia pindah dan masuk ke dalam vagina. Ya, kalau vagina yang sehat dia bisa membunuh kuman itu. Kuman-kumannya bisa dibunuh. Kalau vaginanya sehat artinya lactobacillusnya masih banyak, masih bagus. Tapi lactobacillus ini bisa mati atau bisa terganggu. Ya, kalau kita tidak rajin-rajin menjaga kebersihan. Makanya ini areal yang sangat-sangat sensitif, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak-bapak kalau mau kumpul jangan lupa dicuci. Loh, Bapak-bapak boleh dicuci? Boleh, itu gunanya WinFem ya, bukan hanya untuk ibu-ibu ya. Bapak-bapak juga pakai WinFem. Ya. Silakan malam Jumat misalnya ya, bareng-bareng yuk Bu, nyuci bareng yuk. Misalnya ibunya nyuci punya bapaknya, bapaknya punya ibunya, nyuci-nyuci bareng. Kalau ada tetangga diajak, Pak, ya jangan ya. Jangan. Nah, itu gunanya supaya bersih. Jadi saya ulangi lagi, Tuhan menciptakan di dalam lubang vagina ini ada kuman yang baik, itu gunanya untuk menangkal jangan sampai ada kuman yang jahat yang masuk sampai ke dalam vagina, masuk sampai ke dalam uterus atau rahim, dan itu bisa menginfeksi. Ya, tadi sudah saya katakan, contohnya terinfeksi itu apa? Saluran telurnya buntu. Ya, kalau saluran telurnya buntu itulah yang disebut mandul. Ibunya tidak bisa punya keturunan karena buntu. Nah ini, ngerti ya? Jadi Bapak Ibu sekalian tolong perhatikan, vagina harus dijaga dengan baik karena kuman yang ada di situ yang namanya lactobacillus itu sebagai penjaga atau satpamnya atau polisinya. Ya. Pak, kuman-kuman yang jahat itu misalnya apa? Misalnya bakteri, misalnya parasit, misalnya jamur, misalnya virus. Saya ulang lagi, ada bakteri, ada jamur, ada parasit, ada virus. Ya, banyak sekali musuhnya ini, banyak sekali musuhnya. Pak, kenapa ya? Itu kuman-kuman yang jahat suka sekali ada di situ karena tempatnya ini enak. Vagina itu tempat yang enak sekali. Enak itu maksudnya sudah lembab di situ, banyak makanannya, gelap, ya, licin, ya. Di situ enak sekali itu, bisa sembunyi dia. Makanya ada yang namanya ya asam laktat. Jadi Anda sekarang ngerti ya, kenapa di dalam lubang vagina tidak boleh dicuci dengan sabun. Karena sifatnya asam, dan yang kedua, sabun itu sifatnya basah. Ya, kemudian ada juga kuman yang baik di situ. Kalau Anda sabun sampai ke dalam, kumannya akan mati.
begitu kumannya mati, akibatnya kuman-kuman yang jahat berkembang lebih banyak lagi. Makanya orang-orang yang kena keputihan, ini kalau dicuci dengan sabun sampai ke dalam, pakai cairan sabun dicuci, justru keputihannya makin parah. Paham ya? Ini tolong perhatikan, saya sudah katakan ini organ yang sangat-sangat sensitif ya. Nanti ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi makanya Win menciptakan produk WinFem, ini sabun cebok namanya, untuk membersihkan di luar. Nggak cuma membersihkan, juga menjaga kelembaban. Karena dia mengandung daun mint, makanya rasanya juga semeriwing-semeriwing. Ya. Dia ada aloe vera juga ya, aloe vera yang tadi saya bilang untuk melembabkan. Melembabkan tuh melembutkan dan menjaga agak-agak basah. Sebetulnya tidak basah ya, tapi lembut. Kemudian juga ada daun sirih. Daun sirih itu sifatnya sebagai antiseptik, membunuh kuman. Ya, dipakai di luar. Kemudian ada manjakani, buah manjakani. Buah manjakani untuk apa? Nanti kita sampai ke sana. Jelas ya sampai di sini ya. Terus kita keluar sebentar. Ya, ngerti ya ibu-ibu sekarang. Jangan sembarangan pakai celana dalam, ya. Kemudian kalau Anda keputihan, dengarkan saya, kuman yang jahat itu paling suka dengan apa? Gula. Ya. Semua yang manis-manis itu dia paling suka. Makanya Anda harus hati-hati ya, kalau mengkonsumsi minuman yang manis-manis atau makan nasi terlalu banyak karena nasi akan dirubah jadi gula. Makin tinggi level gula dalam darah, kuman-kuman yang jahat itu makin suka. Ya, salah satunya adalah penyebab keputihan. Ya, makanya hati-hati. Kalau Anda tanya ke saya, minuman yang paling baik ini air putih ini, paling bagus ini. Dah. Jangan ada warnanya, jangan ditambahi gula, jangan macam-macam sudah. Air putih itu paling sehat. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Silakan loh ibu-ibu nanti kalau ada pertanyaan ya, nanti setelah ini ada pertanyaan. Ya, saya kasih kesempatan sekaligus juga testimoni. Nah, sekarang saya tunjukkan ternyata Bapak Ibu sekalian, gangguan pada vagina itu tidak melulu karena hubungan seksual. Tapi juga ada bawaan. Contohnya jamur. Ya, jamur itu juga salah satu yang menyebabkan Anda memiliki masalah keputihan. Seperti apa Pak keputihan akibat jamur? Yuk kita lihat video berikut ini. Simak baik-baik ya. Suaranya bisa di-full-kan ya Pak ya? Ini dari dokter ya ini ya, Bapak Ibu kalau rajin buka TikTok sering nongol. Nah, kondisi seperti ini dinamakan infeksi jamur vagina, dikenal dengan sebutan Candidiasis vaginalis. Stop. Nah, Anda lihat ya, jadi bentuknya seperti tahu yang hancur. Pak, bisa diperbesar nggak ini ya? Saya nggak tahu, bisa nggak diperbesar ya? Saya butuh diperbesar ini, bisa? Nggak bisa? Anda lihat ya, itu pada dinding vaginanya banyak sekali lendir dari jamur ya, Anda lihat ya, itu ya. Ya, bentuknya seperti tahu yang hancur. Jadi ada menggumpal-gumpal itu. Ya, ini disebabkan karena Candida ya. Candida itu Candida albia namanya. Ini nama jamur. Ya. Terus jamur yang tinggal di vagina. Penyebab utamanya adalah jamur Candida albicans. Pada kondisi normal, jamur ini memang hidup di vagina tanpa menyebabkan gangguan kesehatan. Infeksi jamur vagina ini bukan termasuk infeksi menular seksual loh, karena kondisi ini bisa dialami tanpa melalui hubungan seksual. Tapi tetap berhati-hati ya dalam melakukan hubungan seksual. Penyebabnya apa sih dok? Bisa jadi karena efek samping obat-obatan seperti antibiotik, BKB, terapi hormon, estrogen, kehamilan, menyusui, menopause, diabetes yang tidak terkontrol, dan bisa juga karena organ intim wanita yang sering lembab. Cara mengatasinya gimana dok? Nah, Anda dengar ya, salah satu penyebabnya adalah karena menopause, bisa menyusui, bisa pakai obat-obatan antibiotik. Makanya ibu-ibu jangan sembarangan ya pakai obat-obatan antibiotik, atau mereka-mereka yang sudah berhenti mensnya, menopause, ini rawan sekali jamur ini. Ya, ini. Jadi ini bukan ditularkan dari pasangan ya. Ini bisa tumbuh sendiri, bisa muncul sendiri.
Ya, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau minum antibiotik segala macam, ya. Terus Gunakan pakaian dalam yang nyaman yang menyerap keringat. Kemudian hindari terlalu lama menggunakan pembalut dan bersihkan vagina dengan cara yang benar, yaitu membasuh vagina dari arah membersihkan vagina dari arah belakang ke depan. Terus pakai itu apa? Pakai cairan atau air yang bersih. Terus kemudian hindari memakai apa? Handuk yang berganti-gantian ya. Ini hati-hati. Nih. dan ke belakang. Hindari hubungan Terus seks yang beresiko juga ya. Nah, biasanya dokter akan memberikan obat anti jamur minum seperti fluconazole, kemudian tablet. Stop, ya hindari berganti-ganti pasangan karena itu beresiko. Ya, kemudian pakai pengaman ya. Terus kita ke video berikutnya. Beberapa jenis keputihan. Yuk kita lihat. Yang tadi jamur ya, Candida albicans namanya. Ya. Ini dia part 2 cara bedain keputihan normal dan gak normal. Oke guys, yang pertama ini termasuk normal. Konsistensinya gel bening kayak putih telur, berbau sedikit asam, atau nggak ada bau sama sekali. Keputihan jenis ini biasanya muncul kalau kalian dalam masa ovulasi atau lagi subur-suburnya. Yang kedua ini masih normal juga, warnanya putih susu. Ya, Bapak Ibu tolong perhatikan, keputihan ada dua macam. Yang pertama keputihan karena fisiologis, yang kedua karena patogen. Ya, keputihan fisiologis itu keputihan yang normal, misalnya ya ibu-ibu terangsang atau pas masa subur ya atau menjelang menstruasi jadi cairannya banyak, itu normal. Itu namanya keputihan fisiologis. Ya, ini. Yang berbahaya itu keputihan yang sifatnya patogen. Ya, patogen itu yang disebabkan oleh kuman. Yuk kita lihat. Yuk. Pelan-pelan ya Pak ya, nanti di stop-stop terus. Konsistensinya bisa cair atau nggak kayak gini, dan juga agak sedikit kuning atau hijau. Semua itu masih normal asal nggak berbau menyengat dan nggak gatel. Yang ketiga ini Stop. Nah, Bapak Ibu, kalau ada cairan begini, asal baunya tidak menyengat itu normal. Ya, kadang-kadang ibu merasa risih, ibu-ibu ya rasa risih nggak enak, cairannya banyak sekali. Itu sebetulnya normal, namanya fisiologis. Asal dia tidak baunya tidak menyengat sekali itu enggak apa-apa. Ya. Nah, yang tidak normal, yang patogen, yuk kita lihat. termasuk abnormal karena kemungkinan ini adalah infeksi jamur. Berwarna putih, konsistensinya tebal dan juga menggumpal seperti keju. Biasanya disertai sama gatel, nyeri saat berhubungan intim, bengkak dan sakit di area. Kalau nyeri, bengkak, gatel, ya ibu-ibu pernah mengalami dan cairannya bentuknya seperti gumpalan keju begini, ya, dan kemudian ada baunya, Anda mesti ekstra waspada. Inilah yang namanya keputihan yang infeksi, ya, dan ini menular ini, ya, menular. Makanya hati-hati kalau Anda memiliki pasangan yang suka ganti-ganti, bapaknya di luar suka jajan misalnya, ibu-ibu mesti waspada itu, ya. Anda jaga setengah mati, yang di luar suka jajan, pulang ke rumah bawa penyakit, ya, hati-hati. Hati-hati. Makanya kalau bapaknya keluar rumah, pamitan mau kemana, tolong disegel ya, segelnya dibuka nanti malam kalau dia sudah pulang, baru buka segel. Terus vulva. Yang keempat ini dikarenakan penyakit menular seksual. Bisa dikarenakan gonorea atau chlamydia. Berwarna kuning, disertai dengan gejala tidak bisa menahan pipis, dan juga nyeri di area panggul. Yang kelima ini masih sama dengan sebelumnya, penyakit menular. Ya, gonore jangan dikasih sangu biar nggak jajan. Gonore itu termasuk bakteri ya, jadi ini yang namanya kencing nanah. Ya, gonore. Ya, kalau trichomonasis ini parasit ini. Ya, ini jenisnya parasit. Anda lihat ya perubahan warnanya ya, perubahan kekentalannya ya. Ini contoh yang bagus sekali nih, ibu-ibu. Saya ulang lagi, ada yang namanya Trichomonas pallidum. Itu adalah parasit. Parasit itu hewan kuman bersel getar ya. Dia bentuknya seperti sandal jepit, kemudian ada bulunya banyak sekali. Ciri-cirinya ini gatal dan baunya seperti terasi. Dia gatal dia. Gatal dan baunya seperti terasi. Menyengat sekali ini. Ya. Kemudian kalau bakteri atau GO ya, orang bilang GO itu kencing nanah. Semua infeksi bakteri itu ciri-cirinya dia bernanah, mengeluarkan nanah. Makanya kalau Anda pernah dengar kencing nanah, jadi pipisnya keluar nanah, itu pasti karena bakteri.
Jadi jamur, bakteri, terus ini apa? Parasit. Terus ini semua menular ya. Terus Yang kelima, ini masih sama dengan sebelumnya penyakit menular seksual yang namanya trichomoniasis. Warnanya kuning kehijau-hijauan dengan bau menyengat. Gejalanya adalah gatal dan juga nyeri saat pipis. Nah, kalian mau ditunjukkan apa lagi nih? Kasih tahu aku di komen dan juga jangan lupa follow biar gak ketinggalan info menarik lainnya. Thank you semuanya. ya, ngerti ya. Oh, hati-hati. Kalau kita cerita begini, Bapak Ibu, tolong juga ceritakan ke anak-anaknya. Makanya harus dijaga ya, dalam bergaul harus hati-hati. Karena kalau bergaul secara sembarangan, bebas, yang dirugikan biasanya kecenderungannya anak perempuan, resikonya. Ya, ini hati-hati. Nah, terus kemudian saya kasih bonus satu video supaya Bapak Ibu nanti dalam prospek di lapangan Anda lebih enak menerangkan mengenai sabun Winfem, yaitu gangguan yang paling sering dialami oleh wanita yang namanya apa? Kista. Ya, kista dan juga miom. Apa bedanya kista dan apa gunanya? Apa bedanya? Ini malah ngomong boba lagi nih, aduh. Pak, apa miom itu, Pak? Kista itu apa, Pak? Yuk kita bahas ya. Ini saya berikan satu video ya sebagai bonus. Jadi Bapak Ibu nanti kalau prospek di lapangan Anda ngerti. Kalau mau dicatat silakan ya. Kita bahas mengenai miom dulu. Yuk kita lihat bentuk rahimnya dulu. Yuk pelan-pelan ya, Pak ya. Miom Nanti dan kita kista stop. bedanya apa sih, Dok? Nah, kalau miom dia berasal dari dinding otot rahim. Jadi ini rahim nih yang lonjong ini. Nah, dia ada otot-ototnya kan nih. Nah, jadi dia ada di perbesaran benjolan di otot rahim. Nah, di antara otot-otot bisa aja dia di dalam nih, nonjolnya ke dalam. Ini nonjol keluar. Nah, bisa juga dia di belakang-belakang sini nih, ada tonjolan-tonjolan. Nah, itu kalau miom. Kalau kista itu dari perbesaran dari ini nih, indung telurnya. Nah, indung telurnya ada di luar rahim. Biasanya dia ada perbesaran di sini nih, bisa jadi membesar. Nah, biasanya dia kistik tuh atau isinya cairan. Tapi kadang-kadang ada juga yang isinya kayak rambut gitu ya, atau ada yang bagiannya padat. Nah, itu jadi perbedaan miom dan kista. Ya, paham ya. Jadi kalau Anda tanya miom itu apa? Miom itu otot rahim yang membesar. Ya. Jadi otot rahimnya itu mendadak membesar. Ya, pembesaran otot rahim. Karena ototnya banyak, makanya disebut otot-otot. Ya. Otot-otot rahimnya itu membesar, itu namanya miom. Tapi kalau kista, ini biasanya mengenai ovarium atau indung telur. Jadi dia membesar juga, bisa berisi cairan, isinya air, atau benda padat. Ya, dua-duanya karena perubahan hormon, masalah hormon, ya, hormon estrogen. Jadi Anda tahu ya, wanita yang sudah berhenti mens, ya, wanita yang sudah berhenti mens, hormonnya itu juga stop. Ya, makanya salah satu masalah pada wanita adalah pada hormon, gangguan hormonal. Ini beda sama laki-laki ya, ini. Jadi kalau Anda nanti terangkan, Anda prospek, Anda ngerti miom itu apa, ya. Saya tunjukkan miom dengan apa kista, ini untuk menunjukkan betapa ringkihnya organ rahim wanita. Ringkih itu gampang terganggu kalau nggak dirawat dengan baik. Makanya ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang ada di sini, seperti Pak Naman ada di sini nih, ya bapak-bapak, tolong ajak istrinya rutin periksa ke dokter. Pap smear boleh, kalau ada kelainan, istrinya mengalami sakit, gatal dan sebagainya, tolong didengarkan baik-baik, ajak ke dokter periksa. Ya, ini bapak-bapak. Ya. Terus Bapak Ibu sekalian, ini gunanya sabun Winfem ini merawat dari luar. Saya ulang lagi, menjaga dari luar. Ya, kandungannya adalah daun mint, makanya aromanya enak ini. Kemudian aloe vera, yaitu lidah buaya kita sudah tahu ya. Kemudian daun sirih sifatnya sebagai antibiotik alami, membunuh kuman, ya, antibakteri, anti jamur ini. Kemudian buah manjakani. Pak, manjakani itu seperti apa? Nggak pernah dengar? Yuk kita lihat seperti apa manjakani. Ini dia. Nah, ini manjakani nih. Anda lihat ya, tuh.
stop. Nah, dia sama juga, jadi dia bisa membersihkan jamur dan bakteri. Dia bisa membunuh jamur dan bakteri yang jahat ya, yang patogen. Di luar ya, ini di luar buah manjakani. Terus ya, stop. Dia bisa membantu mengatasi cairan yang berlebihan supaya nggak terlalu basah. Ya. Kemudian dia membuat siklus haid jadi teratur ya dengan cara dikonsumsi dari dalam. Buah manjakani kalau dikonsumsi dari dalam manfaatnya banyak sekali, bagus sekali nih manjakani. Ya, ini. Dia juga bisa membasmi bakteri. Mereka yang punya keputihan, manjakani. Kalau tidak salah ini tanaman dari Asia Selatan ini, daerah Bangladesh, Pakistan, kemudian India, ya ini manjakani. Di Indonesia banyak ya, saya sudah cek di toko online banyak manjakani dijual. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dalam satu paket ada WinFem, isinya 12. Jadi ini untuk perawatan. Saya ulangi lagi, bukan hanya untuk ibu-ibu, untuk anak gadisnya, untuk bapak-bapak juga. Ya, ini tidak hanya dipakai melulu hanya untuk daerah selakangan, tapi juga bisa dipakai untuk mandi. Seluruh tubuh bisa. Enak ini. Ini min ini. Jadi kalau pakai ini agak semeriwing. Gitu. Kita masuk sesi tanya jawab sama testimoni. Saya kembalikan ke Mbak Tigin di Subang. Silakan Mbak Tigin. Sangat jelas banget ya tentang organ kewanitaan, sehingga kita itu perlu banget memaparkan ya, menjelaskan kepada semua bahwa kita itu perlu banget yang namanya produk WinFem. Nah, untuk sesi selanjutnya silakan bagi yang mau berbagi testimoni atau juga pertanyaan, silakan langsung pada Pak Nugroho. Untuk Boleh. Atau ada yang mau menunjukkan fotonya sudah dicukur Pak, segini cukup nggak? Boleh juga nggak apa-apa ya. Oh ini terlalu pendek cukurannya Bu, nah, saya bisa kasih atau dikasih poni misalnya. Ada yang mau bertanya atau kasih testimoni mengenai WinFem? Ada yang sudah pakai ini? Sudah. Mau tanya Pak. Boleh Mbak Rini. Apa kabar Mbak Rini? Oh, alhamdulillah baik Pak. Pak, kalau misalkan infeksi kandung kemih itu ada kaitannya sama kesehatan vagina nggak? Betul. Bagus sekali ini. Bagus sekali ini, iya. Salah satu penyakit yang paling sering diderita oleh wanita adalah ISK namanya, infeksi saluran kencing. Kenapa laki-laki lebih jarang? Yang tadi saya katakan, jaraknya jauh. Antara lubang anus sama lubang pipis, kalau laki-laki jauh. Kalau wanita itu tetangga. Makanya wanita itu paling sering terkena infeksi saluran kencing. Kenapa? Karena jaraknya dan bentuk fisiologisnya terlalu dekat, lembab. Makanya kalau bisa, kalau buang air kecil di tempat umum, bukan di rumah sendiri, nggak usah dicebokin. Pipis cukup dilap pakai tisu aja sudah, nggak usah cebok, nggak usah. Itu lebih sehat. Ya, betul. Infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing itu orang bilang jadi anyang-anyangan tuh loh. Ngerti ya, anyang-anyangan ya. Jadi nyeri. Maunya pipis-pipis ya, kumannya naik. Itu kalau sering kena dan tidak diobati, itu kumannya bisa naik ke ginjal loh ya, bisa menginfeksi ginjal. Ya. Jadi dari lubang pipis naik ke kandung kemih. Kandung kemih nanti dia berkembang biak banyak kan. Kandung kemih itu kan kotor kan, dia berkembang biak banyak. Kalau tidak segera diatasi, dia nanti naik lagi ke saluran, ada 2 saluran menuju ke ginjal. Nah, dia bisa menginfeksi ginjal itu bisa parah sekali. Kalau satu namanya sakit ginjal, kalau dua-duanya kena ginjal-ginjal. Tuh. Pak, lagi nanya dong Pak. Kalau misalkan saya lupa itu apakah karena kandung kemih atau ada infeksi di vagina yang bisa mengakibatkan radang panggul gitu loh Pak, nyeri radang panggul. Ya, apakah dari kandung kemihnya atau dari
infeksi dari vaginanya ya Pak ya? Vagina. Kalau infeksi Oh. saluran kencing itu enggak arahnya ke radang panggul. Radang panggul itu pasti infeksinya dari vagina. Dan infeksinya sudah parah sekali. Radang panggul itu panggulnya nyerinya luar biasa. Daerah panggul tahu ya? Di panggul pinggul, daerah situ itu jadi bengkak, jadi infeksi. Ini biasanya sudah kronis. Kronis itu artinya sudah lama. Kalau akut, akut itu baru sebentar tapi parah. Itu namanya akut. Ada dua macam, kronis sama akut. Kalau kronis itu berarti sudah lama tidak diobati, lama-lama infeksinya, keputihannya kemana-mana, akhirnya radang panggul. Jadi panggulnya nyeri, nyeri sekali, sakitnya luar biasa. Itu radang panggul itu. Ya, ini. Pertanyaan bagus Mbak Rini. Ya, Paham, supaya yang Pak. lain juga paham ya. Ada lagi Mbak Rini? Silakan. Atau yang lain, silakan. Yang lain Pak, saya banyak kan. Ayo, ayo. Yang lain boleh, bungkus. Bapak-bapak ini masa nggak ada yang tanya nih sebagai pemakai jasa vagina, masa nggak ada yang tanya nih? Silakan. Ada yang masih mau bertanya selain sabun Winfem? Boleh mengenai produk yang lain ya? Asolsam boleh. Lagi Pak. Serumnya Serum. boleh Mbak. Mumpung nggak ada pertanyaan Mbak, silakan diborong nih. Saya ketinggalan waktu ikut Zoom yang serum. Kalau misalkan pakai serum itu harus dalam keadaan muka bersih, atau misalkan kita habis make up nih Pak, habis sholat gitu, wudu, terus kita pakein serum lagi, terus kita bedakan lagi, itu boleh nggak? Atau harus benar-benar dalam keadaan bersih diberikan pakai serum? Jadi begini, jadi serum sekarang ada model baru ya. Ya sama sebetulnya serumnya, cuman kemasannya kuning ya. Sekarang ada yang baru ya, ini. Jadi ini yang model lama. Sekarang ada yang, saya belum dapat yang kuning, masih on the way ini. Jadi yang pertama, serum itu ada yang water basic sama oil basic. Yang kita punya itu water basic. Jadi ini dasarnya adalah air. Ya, sifatnya dia light. Light itu encer sekali ini. Ya, ini dipakai sebetulnya untuk membersihkan pori-pori dan untuk membersihkan kulit pada lapisan epidermis. Ya, ini. Dan karena sifatnya encer, sifatnya light, ya. Jadi ini bukan yang berat-berat seperti krim. Krim itu kan sifatnya oil ya, minyak. Ya. Ini dipakai setelah dibersihkan wajahnya, boleh dengan toner, boleh dengan sabun Winfem atau sabun Hercos, boleh. Ya, sebelum memakai foundation, ya, sebelum memakai krim. Jadi ini dasar ya, ini dibersihkan dulu, dioleskan, ya. Dioleskan karena ada pipetnya begini, ini ya, nih, ya, diteteskan, ya, kemudian diratakan, hanya begitu. Boleh habis wudhu, boleh pas mau pakai apa kosmetik, ya, silakan. Karena kalau keluar rumah, jadi gunanya kosmetik kalau Anda keluar rumah sebetulnya untuk menghindari untuk melindungi kulit sebetulnya ya. Selain untuk penampilan ya, untuk juga melindungi kulit ya. Kemudian yang paling bagus juga pada saat tidur. Jadi kan tidur kan kulit harus bersih. Nah, itu bisa dilapisi dengan ini. Ya, dengan serum. Karena dia mengandung vitamin C. Vitamin C itu sifatnya mencerahkan. Ulangi ya, makanya ada suntik vitamin C. Orang yang ingin kulitnya kelihatan lebih cerah, itu biasanya disuntik vitamin C. Vitamin C itu salah satu efeknya adalah untuk mencerahkan kulit dan untuk mempercepat pembentukan kolagen. Dengarkan ya, vitamin C itu efeknya adalah untuk mempercepat pembentukan kolagen di kulit. Kolagen itu gunanya apa? Orang-orang yang kurang kolagen, kelihatannya kempot, kelihatannya tua. Itu kolagennya sudah habis. Makanya bule-bule Anda lihat umur 20 kelihatannya cantik, tapi begitu sudah menginjak 30,
35, 40, rata-rata sudah kelihatan tua sekali. Kenapa? Karena orang Asia seperti orang Indonesia, kandungan kolagennya tinggi. Makanya ada orang yang kelihatan awet muda. Orang ini kelihatan awet muda. Kenapa? Karena kolagennya tinggi. Nah, orang yang bilang kinyis-kinyis, ya kayak saya inilah, ini. Kolagennya tinggi nih. Ngerti ya? Itu gunanya kolagen. Makanya ada orang yang kelihatan, kalau Anda reuni sekolahan misalnya, foto-foto bareng kok kelihatannya tua, hidupnya kayaknya susah. Itu kolagennya sudah mulai berkurang. Ya. Itu pemakaian dari serum. Sekarang ada yang model baru warnanya kuning. Mungkin Zoom minggu depan saya bisa tunjukkan ya. Sekarang sedang dikirim. Pertanyaan bagus Mbak Dini. Ada lagi? Itu dia. Itu Mbak Odil sudah nunjukkan itu. Nah, itu ya. Anda lihat, yang kanan itu botolnya, yang tangannya kanan Mbak Odil itu botolnya, yang kiri kemasannya gold ya. Nah, yang tengah Mbak Odil itu. Nah, itu yang tengah yang pakai kacamata itu Mbak Odil itu. Nah, itu ya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan atau ada testimoni mengenai sabun Winfem? Ini bagus loh ya sabunnya. Ini bagus, tidak hanya buat ibu-ibu, buat anak gadis, buat suaminya. Mas Nuk tim Pantura tuh. Timnya dari Butigin itu 2 minggu 200 box Winfem. Ya, makanya 200 box seperti ini. 200 box. Box, betul. Makanya isinya nih 12 ini. Tuh isinya 12. Ya, MC-nya harus berbagi ke teman-teman yang ada di Zoom. Kok bisa sampai semudah itu ya, laris banget di Mbak sana. Tigin tolong cerita dong, bagaimana caranya bisa laris manis gitu. Mbak Tigin boleh bicara? Mbak Tigin, halo. Waduh, di manakah dia? Wah, bobot lagi. Wah, jangan-jangan sinyal ini. Teh Tigin, kayaknya lagi ada pesanan Winfem. Teh, kumaha teh? Aduh, Teh Tigin. Di mana? Kadia atuh. Oke, Sinyal atau kali, sinyal. iya. Dari tim Pantura ada yang mau testimoni Winfem? Ya, warungnya lagi ada belanja ini warungnya. Ya, makanya ditinggal dulu. Ya, yang lain boleh? Silakan. Tim Pantura mana suaranya yang mau testimoni atau ibu-ibu yang kerja di kantor ya, yang sering keluar rumah seperti Mbak Rini, ya saya anjurkan kalau bisa bawa Winfem-nya ke kantor. Paling tidak taruh di kantor ya. Jadi misalnya habis pipis atau buang air besar itu bisa dipakai. Ini sabun cebok namanya. Tapi juga bisa dipakai itu mandi loh ya. Itu wajah juga bisa loh ya ini. Enak itu. Tapi nggak bisa buat keramas ya Pak? Oh iya, sabun nggak bisa buat keramas Mbak di mana-mana karena kaku dia. Tapi untuk kulit kepala bagus. Nah, Teh Ya Tiginnya jangan salah. Lagi Mas, MC-nya sudah masuk. Tadi mungkin sinyal ya. Teh Tigin bisa berbagi ke teman-teman, Mas Nuk juga, Pak Nugroho juga pengen tahu ceritanya. Pantura bisa 2 minggu 200 box lebih itu gimana caranya ya? Sedahsyat apa Winfem? Teh Tigin. Pakai Winfem nih. Aduh, kepentar terus Mbak. Keluar lagi. Alhamdulillah tim Pantura bisa 200 box, sekarang baru datang 84 box. Jadi kita mainnya di Winfem. Iya, gimana tuh caranya Teh? Informasi apa cara presentasinya langsung pada ngambil Winfem itu bisa ratusan box? Ya, alhamdulillah karena begitu. Kalau pertamanya kan emang ikut Zoom dulu nih. Terkadang pas kita jelasin ini sabun buat Miss P, takut
kan di situ ada bakteri yang menguntungkan, nanti begini setelah kita jelaskan sesuai dengan yang Pak Nugroho jelaskan ya, karena dari awal juga begitu WinFem belum keluar itu sudah ikut Zoom aja, dan alhamdulillah itu setiap setiap dijelaskan dan mereka ngerasa perlu, terus rasanya itu ya begitu dicobain rasanya katanya sembriwing bikin menggigil. Nah, itulah. Jadi alhamdulillah WinFem. Itu Mbak. Ya, sinyalnya enggak bagus ya. Ya, enggak apa-apa. Bapak Ibu, jadi untuk WinFem ini ada flyer ya, ada selebaran ini. Ini akan sangat membantu buat Anda-Anda yang nanti prospek ya. Di sini banyak sekali testimoni ya. Ini ada testimoni, kemudian kandungannya dan juga manfaat, ada kemudian kandungannya seperti apa ini ya, untuk membantu Bapak Ibu berjuang di lapangan ya. Kalau ada yang bisa 200 dalam waktu sekian minggu, Anda pun pasti bisa. Ya, kenapa bisa? Karena orang akan mendengarkan bagaimana kemampuan Anda menjelaskan. Ini gunanya kita Zoom. Anda tidak harus pintar, Anda tidak harus jadi dokter. Tapi kalau untuk menerangkan ada kuman yang baik, ada kuman yang tidak baik, bahwa vagina itu butuh perawatan dan sebagainya, ya. Saya rasa mereka akan menghargai bagaimana cara Anda menjelaskan, karena orang pasti akan menilai bagaimana kemampuan kita menjelaskan. Seadanya enggak apa-apa, pakai bahasa kita, terbata-bata, salah sebut enggak masalah. Yang penting semangat. Ya, ini Bapak Ibu sekalian produk yang luar biasa WinFem ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu keterangan kita. Mbak Odil, kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Nugroho, Pak Nugroho yang selalu mensupport kita mengenai produk-produk yang ada di WinNetwork Indonesia, dan juga selalu dengan sabar melayani pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh mitra-mitra ya di lapangan gitu. Nah, mungkin pertama kali adalah sekali lagi mengingatkan teman-teman, ini masih ada waktu sampai dengan jam 12 kurang lah gitu ya, untuk mengambil paket gold apa saja, tinggal ditambah 100.000 dapat kacamata fotokromik WP01 yang dipakai tuh sama MC tadi, Bu Tigin, dan ada tadi Mbak Rini juga pakai. Harga membernya aja tuh 650 loh, ada warna gold, black, dan silver. Dan dapatnya 2, harga member 6,5, dijual 1 juta juga banyak yang bisa menjual itu, karena fungsinya ada anti radiasi, anti Blu-ray, anti UV, anti kabut, fotokromik, dan skalar energi. Dan untuk promo hari ini, dengan menambah 100.000 paket gold, dapat 2 pieces kacamata fotokromik tersebut ya, dan free ongkir Pulau Jawa, Bali, Lampung, dan udah ya, Jawa, Bali, Lampung, dan Palembang kalau nggak salah ya, betul. Yang ini ya, gitu. Yang ini ya. Nih. Bukan, itu WBC 05. Waduh, dipakai Mas Nu jadi tadi kata Pak Yuda lebih muda, jadi umurnya jadi 22 tahun, 21 deh itu ya. Ini bukan WP01 ya, bukan ya? WBC 05. Ini yang dipakai. Ya. Yang dipakai sama Teh Tigin tadi itu, ada 3 warna, oke? Teman-teman manfaatkan buat yang punya calon mitra atau memang yang sudah memutuskan gabung di wilayah Pulau Jawa, Palembang, Bali, Lampung, diharapkan sekarang closingnya karena free ongkir. Dan nilai free-nya harga member aja 2 piece itu 1.300.000. Padahal kita cuma mengeluarkannya hanya 1,6 ya ditambah 100 gitu. Atau kebutuhan paketnya yang mana.
Nah, dari admin yang butuh brosur banyak, mohon maaf kita memang mensupport brosur, tapi tentunya ada jumlah yang memang standar kami berikan. Jika teman-teman ingin, namanya juga ini bisnis ya, promosinya harus semakin gencar karena ini adalah teman-teman di sini sebagai business owner ya. Dengan WeNetwork kita bermitra, tapi ini adalah benar-benar bisnis teman-teman sendiri. Maka dari kami, jika membutuhkan lebih banyak flyer atau brosur, maka murah kok, kita nggak ngasih harganya nggak mahal. Per berapa tadi Bu? Per 20 lembar 10.000. Oh, 20 lembar itu 10.000. Iya, 20 lembar 10.000. Jadi per satu lembarnya itu kenanya cuman berapa? 500 ya? Cuman 500 perak gitu ya. 20 lembar 10.000. Nah, yuk teman-teman yang mau banyak, ayo. Nah, khusus brosur kacamata cuman 1.000 karena dia lebih panjang ya, lebih lebar lagi dan bolak-balik juga. Kalau brosur kacamata yang mau tambahan itu satu lembarnya cuman Rp1.000 ya. Kalau di luar brosur kacamata 10.000 dapat 20, lebih gampang gitu ya. 10.000 dapat 20. Nanti bisa kalau mau lebih banyak lagi menghubungi admin atau CS atau kami, itu cuma 1.000 loh bolak-balik kayak gitu. Nah ya teman-teman bisa pesan yang banyak biar lebih banyak lagi yang bisa mengetahui produk-produk WeNetwork Indonesia dengan promosinya bagi brosur. Oke, nah ya Mbak Dena nanti bisa japri Mbak Odil juga boleh ya, gitu. Ntar dilayani pesan berapa gitu. Nah, yang kedua adalah tanggal 17 Grand BOP Perdana yang kita adakan di Universitas Terbuka Pondok Cabe, Wisma 2, jam 10 pagi. Teman-teman Jabodetabek, ayo pada mengundang calon mitranya jam 10 pagi hari Minggu tanggal 17. Dan dilanjutkan lagi jam 12 siang kita break sebentar untuk makan siang dan ibadah sholat zuhur. Langsung kita lanjut untuk training bagaimana menjadi seorang bilioner, yaitu Route to Winner ya. Nah, ditunggu Pantura karena Pantura luar biasa. Pencapaian baik itu Gold Star ataupun core person, executive leader, kami akan sematkan nanti para juara-juara itu, pinnya akan kami sematkan di acara RTW nanti, atau Winner tanggal 17. Diharapkan, waduh Hedi datang ya. Wah keren-keren. Ini Hedi tuh baru berapa hari, cuman berapa hari ya ketemu. Begitu dia daftar, cuman hitungan nggak sampai 1 minggu sudah executive person. Gitu. Nanti bisa koordinasi tim Pantura dengan Teh Tigin ya. Jangan-jangan satu bis sendiri nih berangkat, ngeri banget di Pantura. Oke, tapi Jabodetabek jangan kalah. Dan kita besok ada leader meeting ya untuk tanggal 17 buat tim Jabodetabek yang mau merapat ke kantor pusat WeNetwork, tepatnya di Raya Sawangan depan Polsek Pancoran Mas. Kita adakan jam 1 siang besok. Jadi supaya sore udah beres gitu. Teman-teman bisa beraktivitas lagi. Ditunggu yang belum punya tiketnya, Grand BOP jam 10 pagi, mengundang sebanyak-banyaknya calon mitra Anda dan ikut pelatihan bagaimana menjadi seorang winner, mencetak para bilioner dalam tim bisnis Anda. Ya, ditunggu ini. Harus pada pegang tiket semua yang ada di Jabodetabek dan yang dari Pantura diharapkan semuanya mengambil auranya. Dan tanggal 1 Oktober, saya akan bilang sekarang, akan diadakan juga sama Grand BOP dan Route Winner yang ada di Hotel 5 Hotel. 1 Oktober. Jadi teman-teman Jabodetabek yang mau ikut membesarkan jaringannya di Bandung dan sekitar, bisa mendapatkan tiketnya. Sama harganya semuanya. Nah ini. Ayo kita biar cepat-cepat jadi bilioner semuanya. Rekrut yang banyak. Kalau soal edukasi produk jangan khawatir, ada Pak Nugroho yang backup kita ya. Baik, itu saja dari saya. Jangan lupa pergunakan kesempatan promo untuk gratis ongkir hari ini, malam ini, dan free-nya 2 fotokromik senilai total 1,3.
1,3 juta hanya dengan membeli paket gold saja. Itu saja mungkin Pak Nugroho, saya kembalikan lagi kepada MC. Ada yang tanya tiket harganya berapa, Mbak? Itu ada yang tanya tiket. Oh ya, tiket Grand BOP hanya Rp10.000 saja dan rute winner Rp50.000 di mana teman-teman dapat makan siang, snack, dan ilmu yang sangat bermanfaat yang tentunya tidak ada nilainya itu ya. Oke, itu saja saya kembalikan kepada Teh Tigin, Executive Leader Gold Star Top Income dari Pantura. Ya, saya kembalikan lagi. Terima kasih Mas Nugroho, Teh Tigin. Terima kasih, Mbak. Bapak Ibu Ya, yang menginginkan materi malam hari ini, yang mau materi, boleh japri saya, ya. Nanti saya bisa kirimkan atau minta di grup, ya, pasti akan saya kirimkan, ya, materi-materi malam hari ini, ya. Itu Teh Tigin, silakan saya kembalikan semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semua. Acara Produk Talk pada malam hari ini telah selesai dan kami pastikan Anda pakai produk dari WIN. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi para pengundang Anda dan juga upline leader Anda sehingga mengetahui produk WIN itu apa aja gitu ya. Dan pastikan Anda memakai produk-produk WIN semuanya. Oke, sampai ketemu kita di acara Road to Winner di tanggal 17 September di Pondok Cabe. Salam untuk kita semua, salam sukses luar biasa. Go Turki, go Bri. Ya, pas. Go Billionaire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye, Mbak Odil. Thank you Bye, Mbak semuanya. Rini. Mbak Tigin. Rini besok Dah. Ya, ini besok. lagi repot banget di kerjaan. Ini baru pulang. Masih di kantor. Besok